Baik teman-teman, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang analisis sistem keuangan dalam kehidupan masyarakat Polonia sekarang ini. Yang pertama, kita harus mengetahui apa pengertian dari sistem keuangan. Sistem keuangan merupakan sebuah tatanan dalam perekonomian di Indonesia yang memiliki sebuah peran dan melakukan suatu aktivitas di berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh suatu lembaga keuangan. Adapun manfaat pembuatan video ini ialah untuk mengetahui apa sih tujuan dari sistem keuangan tradisional dan peranannya dalam kehidupan masyarakat Polonia sekarang ini. Ya, tentu untuk menambah pengetahuan tentang sistem keuangan tradisional di Polonia yang bernilai dan menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan menjadi referensi lain bagi yang berkepentingan serta mencegah hilangnya pengetahuan sistem keuangan tradisional yang telah berlangsung secara turun-temurun. Sistem keuangan tradisional merupakan suatu sistem keuangan yang berakar dalam budaya dan tradisi masyarakat. Dalam masyarakat, sistem keuangan tradisional berbasis pada nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat. Sejarah dan kepercayaan yang melekat dalam masyarakat juga mendasari terbentuknya sistem keuangan tradisional. Masyarakat Nias memiliki tradisi keuangan yang unik dan telah berkembang selama berabad-abad. Salah satu praktik yang menonjol adalah sistem ori-ori, yang merupakan semacam lembaga keuangan informal berbasis komunitas. Dalam sistem ini, sekelompok orang bergabung dan secara rutin menyumbangkan sejumlah uang atau barang ke dalam suatu dana bersama. Setiap anggota kemudian dapat mengambil giliran untuk menerima total dana tersebut sebagai pinjaman atau bantuan keuangan. Dalam peranan sistem keuangan tradisional, terutama sebelum berkembangnya sistem keuangan modern, peranan sistem keuangan tradisional salah satunya peranannya adalah untuk membantu warga desa yang punya uang lebih untuk menyimpan dan meminjamkan kepada yang sedang membutuhkan. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh teman kami ini. Nah, singkat saja, kita membahas tentang sistem keuangan. Nah, adapun ciri-cirinya itu bersifat informal. Bersifat informal ini di mana hanya mereka yang mendirikan, hanya mereka yang membuat, tidak ada campur tangan dengan pihak lain ataupun pemerintah. Yang kedua adalah transaksi secara individu, ya karena pada zaman dulu tidak ada campur tangan ataupun tidak ada perantara, ya mereka melakukan secara langsung. Yang ketiga adalah barang berharga. Barang berharga ini biasanya digunakan untuk sebagai jaminan untuk mendapat sebuah pinjaman. Nah, adapun peranan-peranannya sampai pada saat hari ini ataupun pada sekarang ini, peranannya masih berlaku. Yang pertama yaitu menyimpan, berinvestasi. Nah, dulu kan mereka juga menyimpan uang untuk memenuhi kebutuhan ke depannya, 2 minggu ke depannya. Seterusnya adalah pembayaran transaksi. Nah, pembayaran ini juga mereka melakukan melalui di era modern ini, misalnya melalui mobil banking ataupun melalui bank, CU, koperasi, dan masih banyak lagi yang modern-modern pada saat ini. Yang ketiga adalah mengandalkan barang berharga. Iya, sekarang juga dulu mereka mengandalkan barang berharga dengan, ya terutama di Kepulauan Nias, mereka menggunakan misalnya ternak. Juga mereka menggunakan emas ataupun perak pada zaman dulu. Itu di Kepulauan Nias dan sekarang masih diberlakukan, ataupun jaminan mereka masih bisa digunakan misalnya emas, dan itu lebih banyak mereka menggunakan emas ataupun surat-surat berharga untuk dijadikan jaminan. Dan ketiga adalah mempererat hubungan antara sesama. Nah, dengan adanya suatu kumpulan komunitas tersebut, yang jauh semakin mendekat, yang mendekat semakin dekat lagi. Seterusnya adalah bentuk-bentuk dari sistem keuangan tradisional. Ada 3, yaitu famasule atau tolo-tolo. Nah, ini biasanya terjadi ketika ada pernikahan di Kepulauan Nias, di mana misalnya saya yang melakukan pernikahan dan ada bantuan dari kerabat, saudara, ataupun yang kita kenal, mereka memberikan uang kepada kita ataupun berupa barang berharga, dan itu kita akan memberikan kembali ketika seseorang tersebut melakukan yang namanya adat pernikahan. Nah, sebagai balas ataupun memberikan
ataupun mengembalikan uang yang mereka kasih kepada kita sebagai tolo-tolo ataupun tolong-menolong, tapi dalam konsep pinjam-meminjam. Nah, seterusnya adalah barter. Barter ini kita kenal juga ya kan, menukar barang, dan semua ini hampir berlaku, bukan hanya di Kepulauan Nias, namun di Kepulauan Nias juga melakukan hal tersebut. Ketiga adalah foni-foni, itu dikenakan denda adat ketika adanya suatu perselisihan, baik itu persaudaraan, baik itu suatu kesalahan yang tidak diinginkan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sistem keuangan tradisional di Pulau Nias memiliki peran yang signifikan dalam aspek sosial dan ekonomi masyarakatnya. Meskipun menghadapi ancaman dari kemajuan zaman dan teknologi, dan juga nilai-nilai yang terdapat dalam sistem keuangan tradisional masih sangat relevan dan berharga bagi penduduk Pulau Nias. Jadi, penting untuk melestarikan dan menggali lebih dalam pemahaman terhadap sistem keuangan tradisional tersebut guna menghadapi tantangan dan peluang di era modern ini. Yang kedua yaitu saran kami. Jadi, disarankan untuk melengkapi makalah dengan informasi yang lebih rinci mengenai penerapan keuangan di Pulau Nias dan melakukan analisis lebih lanjut tentang adaptasi sistem tersebut terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Dan perlu juga untuk memperluas pembahasan mengenai tantangan konkret yang dihadapi oleh sistem keuangan tradisional Pulau Nias dan memberikan rekomendasi yang lebih spesifik untuk menjaga keberlangsungan di era ekonomi modern. Sekian.